Ibu ikuti saya biar nggak kemana-mana cerita nih. Waktu Ibu cuma 10 menit. Iya. Ya. Siap. Oke, alas hak Ibu apa? Sertifikat hak milik. Masalahnya apa? Masalahnya- Ibu punya tanah, punya SHM, lalu masalahnya apa? Masalahnya ada sertifikat lain memasukkan di situ, Pak. Tahun berapa sertifikat lain? Tahun 2013. 2013. Nah, tanah yang menurut Ibu milik Ibu ada sertifikatnya. Itu sekarang di atasnya dipergunakan untuk apa? Untuk ada yang jaga, Pak. Kami hanya tadinya bano orang bawa sawah. Jangan pakai bahasa Banjar, Bu. Nggak ada yang ngerti orang sini. Tidak, Saya aja yang ngerti. Tidak dipergunakan untuk apa-apa, hanya untuk kami tadi untuk membangun rumah singgah, Pak. Ibu, dan selain itu Ibu mau menyampaikan apa? Selain itu Masih ada 5 menit. Masih minta tolong, ada lagi, Pak. Ya kan, kasus kami, tanah kami yang dibuat oleh oknum BPN, ya kan, dijadikan sertifikat HGU, perumahan Citra Mitra City, Pak. Ini Ibu katanya tadi 5 kelompok, yang ngomong cuma Ibu aja. Kampung Ulun ada yang di Banjar Kasel, khususnya untuk kesalpian biar pian sekalian, ya kan. Itu. Nah, ini nanti sekretariat dicek. Kalau yang perorangan begini harus kita terima, 60.000 orang nggak selesai di Komisi 2. Nah, itu aja, Pak. Mungkin nanti kami sampaikan aja ya. Nah, Ibu namanya besar loh, masyarakat korban mafia tanah. Yang diceritain cuma 2 hektar. Bukan, Pak, ada karuan-karuan lain. Yang mana yang diceritain mana? Ibu Kami silakan ada IPR Lampung. Bukan juru bicara. Iya, Pak. Nah, cerita yang mana lagi? Ada Yang namanya kasus seharusnya diberikan ruang untuk berbicara lebih lama daripada orang yang mengomentari, supaya ini lebih komprehensif untuk menjelaskan. Tapi ini sebaliknya di sini tidak, Pak. Ini kan aneh. Bagaimana kita mau menjelaskan permasalahan kalau ruangnya orang yang mengomentari dibandingkan dengan orang yang punya permasalahan, yang tahu permasalahannya, diberikan waktu yang sangat sempit. Ini kan ngaco, Pak. Sekarang saya persilahkan kepada MKMTI. Jelaskan dulu MKMTI itu apa, lalu pokok pengaduannya seperti apa, nanti data-datanya sampaikan kami bagikan. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada pimpinan sidang dan semua para peserta yang siang ini berkenan menerima kami masyarakat. Singkatannya, Pak, kami masyarakat korban mafia tanah Indonesia yang terdiri dari para korban yang tadinya kami tidak berpikir menjadi satu tim, ya kan? Tapi karena kami ini sudah kemana-mana buntu, sudah bertahun-tahun hanya karena kesalahan oknum kami hilang dari peta nasional, maka beberapa kawan-kawan, khususnya hari ini hanya ada 5, Pak, yang sudah punya data masuk ke Komisi 2. Mungkin nanti beliau akan menyampaikan masing-masing yang hadir, yang sudah kami surat ke sini, dan kami juga untuk kami sebagai masyarakat korban mafia tanah Indonesia ini dibantu dari tim-tim LSM seperti JPKP, kami juga dari Sri Kandi Rampas, Pak, dan ada beberapa untuk mudah-mudahan kami pun bisa membantu juga persoalan tanah ini luar biasa, ya kan. Jadi mungkin itu sekilas dari yang ada dari masyarakat korban mafia tanah Indonesia. Nah, pokok persoalannya, Pak, hanya masalah kami di pertanahan. Tidak ada lagi lain, ya kan. Makanya kami datang ke Komisi 2. Tapi dari sebagian kami itu ada juga yang masuk di Komisi 3, Pak. Karena tanah ini, ya kan, kami pemilik ini, Pak, bukan hanya dirampas, tapi juga dijadikan tersangka. Bahkan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ini ada satu jaringan-jaringan yang diduga, Pak, ya kan. Itu berkaitan dengan ada aparat penegak hukumnya di situ, karena kami masyarakat itu tidak berdaya. Walaupun kami punya data sah, tercatat dan terdaftar, kami di situ tinggal dan kami memelihara itu kan. Namun kalau sudah ada oknum, Pak, ya kan, khususnya sebenarnya kami nggak perlu ke Komisi 2, Pak, cukup di ATR BPN selesai, kata Pak Menteri. 4 menteri kami sudah melewati. Tapi pokoknya aja, pokoknya. Pokoknya apa? Inti persoalannya, Pak. Ada 5, satu ya. Apa? Biar cepat saya bantu. Kalau punya saya, Pak, surat dari Irjen ini yang sudah turun investigasi bahwa penyimpangan dilakukan oleh oknum dan sudah dikenakan sanksi administrasi, bahwa punya saya sah, tercatat dan terdaftar sebagai pembeli ketiga, ya kan? Dan di sini hasil investigasi mengatakan surat ukur pihak
lawan itu tanggal 1 Juli 2013 sudah direkomendasikan. Saya bantu ya Bu ya. Ya. Maaf nih kayak sidang pengadilan, saya bantu. Ya. Sekarang ada berapa objek tanah yang bermasalah menurut Nah, Ibu? kalau saya di Kalsel Pak, izin, punya saya satu di Gambut, satu yang Di mana lokasinya? di lokasinya di depan pom bensin di samping Asaren Pak, Di mana itu? di Jalan Ayani 16696. Kabupaten apa? Kabupaten Banjar Pak, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Oh, kampungku dong. Ya, makanya itu. Ya kan? Justru hari ini bahagia. Oke, Ya, satu itu. Nah, lalu. Dan itu di belakang. Bentar dulu Bu, Ya. Bentar, Ibu ikuti saya Ya. biar nggak kemana-mana cerita nih. Waktu Ibu cuma 10 menit. Ya. Ya. Siap. Oke, alas hak Ibu apa? Sertifikat hak milik. Sudah ada, dilampirkan Sudah. di sini. Sudah. Tahun berapa? Tahunnya 1994 Pak. Masalahnya di mana Ibu sudah punya SHM? Sudah. Kami Ya, punya. masalahnya apa? Masalahnya- Ibu punya tanah, punya SHM, lalu masalahnya apa? Masalahnya ada sertifikat lain memasukkan di situ Pak. Tahun berapa sertifikat lain? Tahun 2013. 2013. Nah, sekarang Ya. tanah itu sebentar. Tanah yang menurut Ibu milik Ibu ada sertifikatnya. Itu sekarang di atasnya dipergunakan untuk apa? Untuk ada yang jaga Pak. Kami hanya tadinya bano orang sawah. Jangan pakai bahasa Banjar, Bu. Nggak ada yang ngerti orang sini. Tidak, Saya aja yang ngerti. Tidak dipergunakan untuk apa-apa, hanya untuk kami tadi untuk membangun rumah singgah Pak. Ibu dirinya sejak punya SHM dipergunakan nggak tanahnya? Dipergunakan juga untuk Loh, Pak. lalu 2013 Ibu digusur. Kada digusur Pak, kami masih tetap di situ, ya kan? Oke. Tapi ada sertifikat lain yang menaruh di tempat kami. Artinya penggunaan masih Ibu, Iya. tetapi kemudian sekarang ada yang mengklaim punya sertifikat lain. Di pagar Pak. Oke. Hanya rumah kami yang ditinggal. Hah? Hanya rumah kami yang ditinggal. Yang Ibu punya luas. Ya. Ibu yang Ibu gunakan dari sekian luas berapa hektar? Kami Berapa? Yang kami pakai yang rumah itu aja Pak. Yang rumah Oke, berapa meter? itu luas lebar depannya 13, panjangnya itu panjang. Oke, yang tidak dipakai berapa? Iya, total keseluruhan hak kami itu 2,5 hektar Pak. Oke, yang Ibu pakai hanya sekitar 200 meter apa Iya, 400? untuk rumah jaga aja Pak. Oke, artinya 1,8 nggak kepake. Ya. Itu yang sekarang bermasalah. Yang diambil sama orang lain yang Ya saya tanya itu yang diambil. Iya. Berarti Ibu dulu tidak pergunakan tanah ini. Dipakai juga Pak. Ini dipakai apa? Rumah Pak. Hah? Ada yang berumah. Bertani. Bertani, ya. Ini milik Ibu satu sertifikat apa punya banyak orang? Sertifikatnya satu, ya kan? Yang di belakang itu sporadik Pak. Ibu nama siapa? Saya Treswati Lani Susatya. Itu atas nama Ibu bukan? Atas nama saya. Atas nama Ibu, 2 hektar. Yang 1 hektar 1,1 sertifikat. Oh, di sini harus jujur. Iya. Saya ini dulu cuman nggak tes hakim aja, kalau nggak jadi hakim. Iya. Ya. Yang punya saya sertifikat 1,1 Pak. 1,1 Iya, sisanya yang lainnya- punya warga lain. Bukan, sisanya sporadik Pak. Masih sporadik. Masih Oke, sporadik, ya. jelas ya. Ya, ya. Itu pokok persoalan, Itu- makanya harus diruntuh. Ya. Nah, sekarang selain itu Ibu mau Ya. menyampaikan apa? Selain itu Masih ada 5 menit. Masih minta tolong, ada lagi Pak. Ya kan kasus kami, tanah kami yang dibuat oleh oknum BPN, ya kan, dijadikan sertifikat HGU, perumahan Citra Mitra City Pak. Ini Ibu katanya tadi 5 kelompok, yang ngomong cuma Ibu aja. Kampung Ulun ada yang di Banjar Kasel khususnya untuk kesalpian biar pian sekalian, ya kan. Itu. Nah, ini nanti sekretariat dicek. Kalau yang perorangan begini harus kita terima, 60.000 orang nggak selesai di Komisi 2. Ya, itu aja Pak, mungkin nanti kami sampaikan aja yang Nah, Ibu namanya besar loh, masyarakat korban mafia tanah. Yang diceritain cuma 2 hektar. bukan Pak, ada karuan-karuan lainnya. Yang mana yang diceritain mana? Ibu Kami cerita silakan ada IPR Lambang. bukan juru bicara. Iya Pak. Nah, cerita yang mana lagi? Ada Pak Herlambang Pak di sana. Bapak Herlambang. Lo nggak Dari- bisa satu-satu, nggak ada Ada Pak waktu. Herlambang, ada Ibu Ani, Ibu Cahyani. Ibu ngerti nggak pokok persoalan mereka ini sebagai juru bicara? Nggak ngerti. Sama Pak kasusnya, sengketa tanah. Yang ya, kasusnya pasti sama, tapi luasannya, persoalannya, alas haknya pasti beda. Alas haknya kami sertifikat rata-rata Pak. SHM. Saya kasih waktu deh. Yang lain bicara, 2 orang. Ya terima kasih Pak. Ya, Kalau ada bapak-bapak dari anggota DPR di sini tadi menanyakan bahwa mana datanya, saya pikir semua yang datang ke sini mungkin sudah berkarung-karung datanya Pak, tetapi mungkin di lembaga lain.
termasuk di BPN. Sehingga karena buntu di semua sisi, maka datang ke sini. Gitu loh Pak. Lalu kemudian dari Pak pimpinan rapat juga tadi, saya orang pertama kali Pak bicara di forum terhormat seperti ini Pak. Dan saya juga kaget Pak. Karena yang namanya kasus seharusnya diberikan ruang untuk berbicara lebih lama daripada orang yang mengomentari. Supaya ini lebih komprehensif untuk menjelaskan. Tapi ini sebaliknya di sini tidak Pak. Ini kan aneh. Bagaimana kita mau menjelaskan permasalahan kalau ruangnya orang yang mengomentari dibandingkan dengan orang yang punya permasalahan, yang tahu permasalahannya, diberikan waktu yang sangat sempit. Ini kan ngaco Pak.